harus dicapai dengan cara yang baik. Ya, kita berharap mudah-mudahan 100 hari ini kan masa pemerintah kan sudah banyak yang bisa dikerjakan ya Bu ya. Kita rakyat tahu kan, mobil menteri udah bagus, alhamdulillah. Perumahan DPR renovasi 300 miliar, alhamdulillah. Akan segera dibeli pesawat kepresidenan, persekotnya 200 miliar, alhamdulillah. Itu kan tanda kemakmuran. Soal buat siapa, wallahu a'lam. Bapak Ibu hadirin, saya mulai dulu dengan masalah pemimpin. Buat kita yang suka ngaji fikih udah ngajarin sebenarnya ya. Kalau cari imam tuh syarat pertamanya a'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Pilih jadi imam. Yang paling alim, bukan yang paling tua, paling alim. Artinya apa dalam konteks berbangsa? Yang paling tahu urusan, lalu bisa cari jalan keluarnya. Kalau ada dua orang alimnya sama, yang mana yang dipilih? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim nggak pelo. Yang nggak pelo jadi imam. Sebab nggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo. Pak, ini imam pelo, makmum pelo semua. Sah, namanya kampung pelo, biarin, nggak apa-apa. Yang fasih itu dalam konteks berbangsa itu apa? Yang nyambung sama rakyatnya. Enak kalau punya imam nyambung sama makmum, ngikutnya ikhlas gitu. Rukuknya enak, sujudnya enak. Kenapa? Imam tahu benar keadaan makmum. Fasih itu nyambung, Bu. Makanya Rasul ajarkan, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu, jangan terlalu panjang kalau jadi imam. Kenapa? Makmum nggak sama kekuatannya. Ini makmum nggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua rentak, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sholat mau terima duit. Bayangin kalau imam kelamaan. Ini nggak fase, nggak bisa tahu keadaan makmumnya, Bu. Tahu persis keadaan rakyatnya. Jangan udah sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Ini imam nggak aspiratif nih. Makmum ikut sih ikut tapi ngancem. Paling sekali ini gua sholat di sini, besok nggak bakalan balik lagi. Tuh imam kayak begitu sekali doang dipilih, Bu. Kalau fasihnya sama, yang mana yang diangkat, yang dipilih? Aktaruhum sinnan, senioritas. Kalau lahirnya bareng, awaluhum hijratan. Ini dalam konteks yang lebih nasionalis, yang lebih Indonesia. Awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Ini kan dalam konteks pemahaman yang lebih berjiwa nasionalis, yang zahir batinnya Indonesia, bukan cuma orang Indonesia tapi ngagumi negeri lain. Awaluhum hijratan, yang lebih nasionalis. Loh, kalau bahasa saya kan sederhana, jangankan yang makro, yang mikro aja. Kita mau bersaing dagang sama Cina, urusan kecil-kecilan aja kita udah kalah kok. Makanan ringan tuh, pizza, hamburger, McDonald, Kentucky, udah nyampe ke latar rumah kita. Ya, ongol-ongol. Janganlah bicara nasionalisme yang makro membumbung, yang mikro-mikroan aja kita sendiri sudah lentur dan luntur. Jadi memang konteksnya cari pemimpin itu yang lebih nasionalis, awaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ, dia lebih paham lingkungan.
Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai, dari perbincangan kita hari ini, pertama bahwa kita mempunyai misi yang penting dalam hidup ini untuk mewujudkan Islam dalam wajah yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mengembangkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Akhlak kepada hutan, kepada pohon, akhlak kepada binatang, akhlak kepada air, akhlak kepada gunung, dan seterusnya, sebagai bagian dari pengembangan sikap rahmatan lil alamin. Akhirnya kita mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan bangsa ini diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sayang kepada kita semua. Ini jumpa kita hari ini, insya Allah kesempatan yang kita jumpa lagi. Mari sama-sama kita memanjatkan istighfar, karena istighfar pun bagian dari upaya yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal minal khataya.